Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok yang terhormat Ibu Dr. Haji Lili Susilawati MKesMars dan Ibu Daris Yolandasari SSTM KEP sebagai dosen penguji, yang terhormat Ibu Dita Humairoh SSITM MKM dan Ibu Widya Natalia SSTM TR KEP sebagai dosen pembimbing, dan yang terhormat para dosen dan teman-teman yang ada di forum ini. Izinkan saya, Meti Rahayu, untuk membacakan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lemon Terhadap Penurunan Frekuensi Mual Muntah pada Wanita Hamil Trimester Pertama di TPMB Meti Rahayu, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, periode Maret-April 2022. Latar belakang: keadaan mual muntah yang berlebihan merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh wanita yang sedang hamil, apalagi jika hal ini dapat mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari ibu hamil. Gangguan ini sering terjadi pada kehamilan trimester pertama, yaitu kurang lebih 6 minggu setelah haid terakhir selama 10 minggu. Sekitar 60-80% ibu hamil mengalami gangguan mual muntah, tetapi gejala ini terjadi lebih berat pada 1/1000 kehamilan. Data di TPMB Meti Rahayu Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, dari kunjungan ANC Februari 2022 didapati 60% ibu hamil trimester pertama mengalami keluhan mual muntah, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Aromaterapi lemon merupakan salah satu cara mengurangi rasa mual dan muntah tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap penurunan mual muntah pada wanita hamil trimester pertama. Tujuan khususnya diketahuinya tingkat mual muntah pada wanita hamil trimester pertama di TPMB Meti Rahayu, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang kedua, diketahuinya perbedaan penurunan rasa mual muntah antara sebelum dan setelah dilakukan pemberian aromaterapi lemon pada wanita hamil trimester pertama. Yang ketiga, diketahuinya pengaruh intervensi aromaterapi terhadap penurunan rasa mual muntah pada ibu hamil trimester pertama. Kerangka teori: pada hamil trimester pertama umumnya terjadi emesis gravidarum. Adapun faktor-faktor pengaruh dari mual muntah atau emesis gravidarum itu diantaranya ada faktor hormonal, psikososial, usia, paritas, pekerjaan, dan pendidikan. Adapun tata laksana atau terapi yang diberikan ada farmakoterapi dan ada non-farmakoterapi. Farmakoterapi sendiri terdiri dari pemberian vitamin B6, sedatif, antihistamin, antiemetik, dan cairan infus. Pada non-farmakologi ada beberapa, yaitu diantaranya aromaterapi, jahe, akupuntur, akupresur, dan diet. Kerangka konsep pada penelitian ini ada variabel independen, yaitu pemberian aromaterapi lemon, variabel dependennya rasa mual muntah, variabel perancunya ada usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas. Definisi operasional: rasa mual muntah, hasil ukurnya mual muntah ringan nilai 1-6, mual muntah sedang nilai 7-12, mual muntah berat nilai lebih dari 13 kali. Aromaterapi lemon sebagai variabel independen, hasil ukurnya pretest dan posttest. Variabel perancu yaitu pekerjaan, hasil ukurnya tidak bekerja dan bekerja. Variabel perancu yaitu pendidikan, hasil ukurnya pendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Pada umur, hasil ukurnya resiko dan tidak resiko. Pada paritas, hasil ukurnya primigravida dan multigravida. Hipotesis pada penelitian ini adalah adanya pengaruh aromaterapi lemon terhadap penurunan frekuensi rasa mual muntah pada wanita hamil trimester pertama di TPMB Meti Rahayu, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Ada pengaruh usia, paritas, pekerjaan, dan pendidikan terhadap kejadian mual muntah pada wanita hamil trimester pertama di TPMB Meti Rahayu, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Metode penelitian: desain penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain rancangan one group pre-test and post-test. Waktu penelitian diadakan pada bulan Maret sampai dengan April 2022. Populasi dan sampel: jumlah populasi sebanyak 52 orang ibu hamil trimester pertama. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik accidental sampling sebanyak 30 orang ibu hamil trimester pertama yang mengalami mual muntah. Teknik pengumpulan data: jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Alat pengumpulan data yaitu dengan wawancara, kuesioner, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pengolahan data yaitu editing, coding, scoring, entering, dan cleaning, serta tabulating. Analisis data menggunakan analisa univariat dan bivariat. Analisis univariat: pada karakteristik demografi wanita hamil trimester pertama,
didapati dari 30 responden didapati responden dengan usia tidak resiko sebanyak 27 orang dan usia resiko sebanyak 3 orang. Responden yang berpendidikan rendah sebanyak 9 orang, responden yang berpendidikan menengah sebanyak 18 orang, dan yang berpendidikan tinggi ada 3 orang. Responden yang tidak bekerja sebanyak 26 orang dan yang bekerja sebanyak 4 orang. Responden primigapida sebanyak 8 orang dan multigrapida sebanyak 22 orang. Pada frekuensi mual muntah sebelum dan sesudah intervensi atau pemberian aromaterapi lemon, berdasarkan tabel dan grafik diketahui bahwa dari 30 responden mual muntah yang terjadi pada ibu hamil trimester pertama sebelum perlakuan dengan kategori ringan sebanyak 13 orang, kategori sedang sebanyak 15 orang, dan kategori berat sebanyak 2 orang. Sedangkan pada pengukuran setelah pemberian intervensi berupa pemberian aromaterapi lemon didapatkan mual muntah ringan sebanyak 28 orang, sedangkan yang sedang sebanyak 2 orang, dan tidak ada ibu hamil dengan mual muntah kategori berat. Hasil analisa bivariat hubungan karakteristik dengan mual muntah dari tabel ini diketahui bahwa seluruh nilai P bernilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari semua karakteristik individu yang diduga merupakan variabel perancu terhadap penurunan rasa mual muntah. Pada uji pengaruh intervensi aromaterapi lemon, penurunan frekuensi mual muntah pada wanita hamil trimester pertama sebelum dan sesudah intervensi di TPMB Meti Rahayu Desa Jayamukti Cikarang Pusat, berdasarkan tabel uji Wilcoxon, nilai p-value-nya adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan signifikan rata-rata frekuensi mual muntah pada ibu hamil antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa aromaterapi lemon. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap penurunan frekuensi mual muntah pada wanita hamil trimester pertama di TPMB Meti Rahayu Desa Jayamukti Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi periode Maret-April 2022. Ini adalah dokumentasi dan percakapan kami dalam WA, dan ini adalah media leaf lab untuk penyuluhan kepada ibu hamil yang sebagai responden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Meti, terima kasih banyak. Silakan untuk di stop share ya, karena masih ada satu lagi ya. Ada Mbak Naspa. Halo Mbak Naspa. Ada dek. Baik, Api sudah aduh. siap? Kayak apa tuh bukannya di situ banget. Iya, orang semangatin. Ayo orang tuh sorian. Sudah siap? Siap. Sudah Bu. Ya, baik, silakan di Kita dicek soal Inggris kan? Yang enggak dibaca tuh yang ujian normalitas. Ya, mulai saja ya Bu. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banas Adini Fani. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh pijat oksitosin terhadap produksi ASI pada ibu nifas di Klinik Babusalam Kabupaten Karawang tahun 2022. Sebelumnya, terima kasih pada penguji 1 Dr. Haja Lilik Susilawati, MKes Mars, dan penguji 2 Bu Daris Walandasari